Mencari keladi di dalam hutan, berbekal kopi di dalam gelas. Izinkan Al-Fakir menyampaikan hikmah di balik pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah, COVID-19, begitulah para ahli menyebutnya, bagian dari virus corona ini sungguh membuat galau gelisah hampir setiap orang yang mendengarnya. Dari tukang cukur sampai direktur, dari tukang obat sampai pejabat, dari seorang raja sampai rakyat jelata, dari yang muda sampai yang tua, semua bisa saja terkena karena virus ini sudah menyebar kemana-mana. Namun sebagai muslim sejati yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati, yakin kita di balik pandemi ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa hikmah di balik pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, Allah ingin mengingatkan kepada kita agar jangan rakus, jangan tamak. Sebab sifat tamak inilah yang membuat salah satu anak Adam alaihi salam membunuh saudaranya. Dalam konteks virus ini, bagaimana? Kita ingat, awal mula diberitakan terjadinya virus ini di sebuah provinsi yang bernama Wuhan di Cina, di mana masyarakatnya mengkonsumsi makanan yang menurut aturan Islam itu dilarang. Maka para ahli menyatakan terjadilah transfer virus dari hewan kepada manusia. Apa maknanya? Bahwa ketika Allah memerintah sesuatu kepada kita, sudah tentu ada manfaatnya. Dan ketika Allah melarang sesuatu itu kepada kita, sudah tentu ada mudaratnya. Dalam hal ini, jagalah mulut dan perut. Karena terkadang kedua hal ini yang membuat celaka dan malapetaka di dalam hidup kita. Makan, boleh makan, tapi sesuai dengan aturan Islam, halalan thayyiba di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua, bahwa Allah ingin mengingatkan kepada kita agar jangan takabur, jangan sombong. Sebab sifat sombong inilah yang membuat iblis dikeluarkan dari sorga. Dalam konteks kekinian maksudnya apa? Kita lihat dunia saat ini. Orang-orang sudah berlomba-lomba untuk membanggakan diri dan memajukan negaranya, namun terkadang dengan cara yang tidak dibenarkan. Membuat nuklir untuk menghancurkan negara lain. Hancur negara lain dibuatnya sombong. Membangun masjid dengan mengatakan, kalau bukan karena saya tidak jadi nih masjid. Sombong. Bahkan ada seorang suami yang membanggakan dirinya, kemudian mengabadikan dalam sebuah lagu yang sangat viral saat ini. Apa judul lagunya? Pamer bojo dan semongko. Sombong pula namanya. Karena sifat sombong sudah komplit di dalam diri kita, wajar kalau Allah murka dan mengirim makhluknya yang tidak kasat mata, tidak tampak dengan mata biasa, untuk menaklukkan kesombongan di hati manusia. Dan Allah mengancam tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walau sebesar biji zarah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah, kemudian hikmah yang ketiga,
Allah ingin mengingatkan kepada kita agar jangan terlalu cinta dunia, terlalu cinta materi. Sebab dunia dengan kita cuma satu di antara dua pilihan. Bisa jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggal dunia. Coba kita lihat dunia saat ini. Banyak orang sudah berlomba-lomba untuk mencari perhiasan dunia dan menghias dunia. Mulai dari menghias diri supaya terlihat tampan, cantik dan trendy, sampai menghias rumah dengan beraneka ragam tanaman keladi, penuh bunga dari atap loteng sampai kolong, dari bunga mawar, vinca sampai janda bolong. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai semuanya itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul pun menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu dan hartamu, tetapi yang Allah lihat hanya hatimu dan amalanmu. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah, akhirnya kita hanya dapat berdoa kepada Allah. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang-orang yang mampu memahami hikmah di balik kejadian apapun yang Kau takdirkan. Jadikan setiap kejadian membuat kami semakin dekat denganmu, semakin mencintaimu, dan semakin bermanfaat bagi hamba-hambamu. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalaulah pedang melukai tubuh, masihlah ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.